telah dicatat, dihafalin dan mati. Nah, bagaimana supaya paham, supaya bisa cepat hafal? Maka di dalam di pondok itu ada namanya buku tuntunan, namanya kitab Ta'lim Ta'lim. Itu wajib supaya tahu deh, kalau orang sudah tahu ilmu, maka dia akan bersungguh-sungguh belajar ilmu, belajarnya, karena dia tahu. Tapi kalau dia nggak ngerti, nggak paham masalah ilmu, nggak merasakan manisnya ilmu, belajarnya semuanya aja. Tapi kalau dia tahu pentingnya ilmu, maka orang ini merasa senang belajarnya. Maka di dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu ada perkataan Imam Ali karramallahu wajhah, ada di kitab Ta'lim Ta'lim itu begini, alala tanalu apa enggak sih? Ma'illa bisitatin. Apa artinya? Artinya seorang pelajar tidak akan berhasil dalam belajarnya illa bisitatin, kecuali 6. Kata Imam Ali. Yang pertama apa? Di situ sudah zakain, cerdas. Orang yang belajar ilmu itu harus cerdas. Apa sih kategori cerdas? Kategori cerdas itu dia itu akalnya sempurna. Jangan orang idiot belajar orang sempurna. Maaf, contoh Kiki misalnya. Kiki belajar bareng-bareng kita, ya lu mau nyambung. Kenapa? Karena beda dengan kita, ada kekurangannya. Dia khusus ditempatkan yang tempatnya khusus. Nah, orang semuanya cerdas, nggak ada yang nggak cerdas, semuanya cerdas. Kenapa? Semuanya dikasih akal sama Allah, dikasih otak sama Allah. Nggak ada yang dia apa? Karena semuanya rata adil, Allah kasih akal, pikiran. Bagaimana kalau ada yang pintar, ada yang bebel dan lain sebagainya? Berarti 6 perkara ini ada yang kurang. Zakain, cerdas, semuanya cerdas semuanya. Yang kedua, wahirsin, semangat. Orang yang semangat sama yang kagak tentu beda. Apanya? Daya tangkapnya. Kalau ntar ngaji, ntar enggak, terus nggak pernah menyatet. Kalau Buya ngajarin, kalau lagi taklim, bawa buku saku kayak gini, bawa pulpen, taruh di kantong buku kecil. Ketika gurunya jelasin, nih catat deh. Tidak kayak catat. Sebab apa? Sebab kalau ada catatan itu nggak lupa. Sebab manusia begitu, ketika di sini ingat, wah 1 langkah dari sini udah lupa. Mail contoh, begitu sampai keluar gitu, oh iya saya mau ke sana loh. Nah lupa ya mau pelajaran yang tadi disampaikan. Gunanya apa dicatat? Ketika dia lupa pada saat itu karena ada urusan, dia lupa. Di rumah dilihat tadi apa ya pelajarannya, buka lagi. Itu ciri-ciri orang yang semangat. Lahir sih semangat, datangnya semangat, datangnya lebih awal. Ya, agak main belakang-belakangan. Ya, ini datangnya main belakang-belakangan. Ya, lahir sih semangat. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Orang belajar itu sabar. Bukan ngaji kalau bisa-bisa tajwid nggak paham-paham. Sabar. Kalau sudah bertahun-tahun belajar gak paham juga, nanti dikasih Allah dibukain, dikasih pemahaman yang kasih Allah. Contohnya apa? Ada orang belajar di pondok agak paham-paham, udah 6 tahun gak paham-paham tuh, baca kitab gak paham-paham. Begitu dia pulang, ya disuruh ngajar orang tuanya, dia bingung, bacanya kagak bisa tuh. Tapi dia karena dia disuruh orang tuanya baca,
ngajar kitab dibaca itu kitab. Allah dibuka tuh. Semua yang dia pelajarin terbuka semuanya. Semuanya terbuka semuanya tuh. Yang dulu dia bebel terbuka semuanya. Sabar. Ada cerita namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu dia itu belajar nggak bisa-bisa. Belajar nggak bisa-bisa, pusing lah malahnya. Pak Kiai, saya udah puyeng dah. Saya mau pulang aja. Karena saya nggak nyanggup di pondok apalan mulu. Kalau pondok apalan mulu. Pusing dah. Pulang aja tuh. Begitu pulang hujan gede, dia masuk tuh ke gua. Tentu di dalam gua, ternyata ada celah air tuh. Air masuk ke dalam, netes si batu. Batu yang gede itu lama-lama bolong. Tes, lama-lama bolong tuh batu. Apa kata Ibnu Hajar? Batu yang keras itu aja sampai bolong. Masa saya nggak bisa? Akhirnya balik lagi mondok. Kenapa balik lagi? Saya pasti bisa. Manjadah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Akhirnya apa? Dia masuk situ belajar lagi. Air saya jadi ulama. Namanya ulama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Makanya namanya Ibnu Hajar. Namanya aslinya saya lupa namanya. Yang keempat tadi yang pertama jakain, warisin, wasibarin. Yang keempat wabulgo. Apa bulgo? Ulus. Apa bulus? Duit. Mana? Duit, ya. Duit. Kalau kata murid saya itu duit. Kenapa duit? Karena orang belajar itu perlu kitab. Kitabnya beli, ya. Bukunya beli, segala macam kebutuhannya pakai duit, nggak ada. Dulu saya lagi belajar deh, kalau kitab habis saya datang tuh, ya datang ke kantor tempat penjualan kitab. Saya bilang ke tokonya, Ustaz, saya utang dulu, ambil tuh kitab, ya nanti seminggu saya bayar. Oh, utang. Yang penting ada. Jadi itu namanya apapun duit. Segalanya pakai duit. Karena duit adalah segalanya. Kenapa? Karena dengan adanya dia punya duit, maka segala sesuatu itu jadi mudah. Belajarnya jadi mudah, kebutuhan apa-apanya jadi gampang. Ada orang habis jual kontrakan, anaknya monokir. Duitnya habis, anaknya pulang. Kenapa? Habisan duit, ya. Kenapa? Memang harus disiapkan. Paling pondok sekarang gak ada murah. 9 juta masuk. Yang kelima, wa'isyari ustazin, petunjuk guru. Kalau disampaikan sama gurunya, dinasihati sama gurunya, pakai sam'an atau atat. Siapa orang yang cinta terhadap gurunya, maka orang ini telah mengambil sebagian dari ilmu gurunya. Cinta terhadap gurunya, maka dia telah mengambil sebagian dari ilmu gurunya. Kenapa? Karena kalau dia ingin mencari ilmu, kalau gurunya redho, jadi gampang nangkap ilmunya. Gurunya redho, cari keredhoan guru. Saya itu pernah ngaji, gurunya ngamuk, gurunya nggak mau ngajar. Ya, kenapa? Karena memang anak-anak baru ini, anak-anaknya baru bisik. Ada guru ngambek, akhirnya saya waktu saya sepakat, yuk kita ke tukang bubur, kita beli susu, kita beli rokok 2 bungkus. Ya, kita taruh tuh di mejanya. Lihat, nyusul dulu.
Ya, dilihat susu, dia senyum. Dia minum susu, dikasih rokok di sana namanya bungkus. Karena beda, kalau di sekolah pondok beda. Kalau orang pondok, gurunya sambil ngajar sambil rokok dia. Ya, sambil ngantil kitab sambil rokok. Ditanya, kenapa Ustaz kalau ngajar itu harus rokok? Kalau saya rokok ada inspirasi. Jadi dia tuh menjelaskan kitabnya tuh enak. Tapi kalau dia nggak ada rokok, kata dia nggak tahu dia, kayaknya nggak enak. Nah, guru yang tadinya murka tersenyum. Kalau guru udah tersenyum, keberkahan ada. Yang terakhir adalah waktu di zamanin, waktu yang lama. Sekarang ngaji Quran udah berapa lama? Ada 7 tahun. Udah 7 tahun nggak terasa. Udah 7 tahun belajar. Ya. Saya 7 tahun kata Mail begini-begini aja. Coba nanti kalau di luar. Udah di luar diamalin, ya, nanti orang nilai. Lalu baca Al-Quran bisa. Kan ada salah satu jamaah kita, teman kita tuh, dia baca di sono di tabung. Begitu dibaca ditanya, lu ngaji sama siapa? Ditanya sama orang sono, ngaji sama si A. Bacaan lu bener, tajwid itu bener. Ya. Kenapa? Kalau kita masih kumpul begini, kalau orang masih merasa bodoh, bagus. Emang namanya kita semakin belajar ilmu, semakin kita bodoh. Kayak orang minum air laut. Makin kita minum, lah kita makin haus. Semakin kita menyelam ilmu, maka kita akan merasa bodoh. Yang dikira itu saya pintar, tajwid yang saya pelajari baru segini, kecil lah, dikit banget. Banyak yang saya nggak tahu. Tapi kalau kita ini